Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus melimpahkan, menuangkan, menganugerahkan karunia kenikmatan dan rahmatnya yang tak terhingga daripada bilangannya. Dan dari sekian banyaknya anugerah kenikmatan tersebut, alhamdulillah, sampai dengan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita duduk di majlis ini, di majlis yang sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, hakikatnya bukan kita yang memiliki kemampuan, bukan kita yang memiliki keinginan untuk hadir di majlis ini, akan tetapi hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kita untuk hadir. Maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk hadir di majlis pada malam hari ini, karena dialah yang memiliki kemampuan, kekuatan, kehendak di dalam mengatur segala sesuatunya, termasuk mengatur hidup setiap manusia, siapa yang dia kehendaki dan siapa yang tidak dia kehendaki. Akan tetapi pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk menikmati jamuan ilahiyah, jamuan Rabbul Alamin, yakni dengan kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada makhluk yang dicintainya. Dan ini semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan sesuai dari apa yang telah dikehendaki dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari sekian banyaknya manusia di permukaan bumi ini, di malam hari ini kitalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati jamuan keluhuran, jamuan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan sebab dari duduknya kita di majlis ini, Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita, sehingga dengan keriduan tersebut maka hari-hari kita akan banyak dihiasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan tentunya selawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita menghiasi lisan hati kita untuk memupuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak berselawat kepadanya. Ya, mudah-mudahan dengan selawat yang kita baca, kemudian dengan pembacaan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini pun menjadi wasilah sehingga mahabbah yang ada di dalam sanubari kita tumbuh dan berkembang, sehingga berbuah untuk mendorong semangat kita, menghiasi hidup kita dengan memperbanyak menjalankan ibadah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan duduknya kita di majlis ini, dengan memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca riwayat hidup dan kehidupannya, menjadikan wasilah kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga dimasukkan ke dalam surga yang di dalamnya terdapat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya bertambah keberkahan majlis kita pada malam hari ini dengan dihadiri oleh guru kita sekaligus ayahanda kita, pengurus daripada Dewan Pengurus Masjid Khairul Bariyah, yakni Al-Mukarram Ustadz Jamadi. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan guru-guru kita yang berhalangan hadir pada malam hari ini dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dinaungi dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan terutama di dalam menuntun kita melalui ilmu-ilmu mereka untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian, sesuai dengan jadwal minggu pertama majlis kita insyaallah yang nanti akan menyampaikan kajian daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan daripada Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Insyaallah Al-Mukarram Ustaz Ahmad Afif bin Abdullah, namun sampai dengan saat ini beliau mungkin masih dalam perjalanan ya. Akan tetapi mari kita dengarkan terlebih dahulu nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Jamadi untuk memberikan motivasi kepada kita sebagai anak-anak muda bagaimana menghadapi hidup dan kehidupan di masa sekarang ini, yang mudah-mudahan dengan nasihat tersebut tentu akan menambah semangat kita untuk menuntut ilmu, untuk mengamalkan daripada ilmu tersebut dan menghadirkan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Jamadi, ya tafadhal mashkura. Shallu ala Muhammad. Cek satu. Gitu aja kali ya. Ya, megang enakan megang. Kalau megang gak enak. Jauhan nih. Pijat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam bulan ketoprak. Kalau jalan salam yang kompak jadi enak dengannya. Ibu kayaknya nggak kompak di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama yang kita hormati guru kita Presiden Fatimiyah Ustadz Kiai Syukron Makmun dan Ustadz yang lainnya karena belum hadir. Biasa emang pakai guru mah gara ngajar doang datangnya begitu sama nggak ada mana ngajar baru pada datang dah, ngajar mah nggak pada datang, berapa baik di rumah pada tidur. Yang sama-sama kita hormati jamaah Majelis Fatimiyah lelaki maupun perempuan, dan yang sama kita hormati guru kita alhamdulillah sudah hadir ya, alhamdulillah sudah datang bagi kita. Pertama-tama tentunya mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan bermacam-macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu thalabul ilmi, wajib nuntut ilmu. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan tentunya kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada para keluarganya, kepada para sahabatnya. Insyaallah kita sebagai umatnya yang selalu berada di dalamnya dan juga mengikuti sunnah dan ajar-ajarannya. Hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi Islam laki-laki dan Islam perempuan. Makanya ngaji ini yang paling disegani, yang paling digoda oleh setan, karena wajib. Karena kalau sholat pun, sholat puasa masih bisa setan ganggu, tapi kalau ngaji nih emang ilmunya semuanya ada mengaji, sholat ada mengaji, puasa ada mengaji. Makanya setan paling gede buat orang ngaji. Makanya kalau nggak ngaji orang dikit, gedeg, kesel setan. Waduh ngaji, karena ilmu semua ada mengaji, sholat ada mengaji ilmunya, puasa ada mengaji, semuanya mengaji. Makanya setan paling gede orang mengaji. Banyak godaannya, mata lah ngantuk, lagi duduk mah kiri kanan selunjuran. Karena apa? Pahalanya paling besar ngaji. 1000 kita sama juga 1000 sholat sunnah, dan 1000 kita masalahkan jenazah. Mampu nggak kita sholatnya 1000 orang? Kira-kira gak mampu kan? 2 orang jadi capek, 1 orang udah capek bagi kita ngeliatin jenazah. Ini 1000 mas bapak kampung coba dah, agak mampu. Makanya di ngaji ini paling pahala, gedenya paling besar pahalanya dibandingkan jangan-jangan lainnya. Dan juga kita sama juga kita menjenguk orang sakit 1000 orang sakit, 2 orang aja kita bingung, ongkosnya susah dan bawaannya maka kayak modal jenguk orang sakit, buat jeruk, buat apel, segala macam lah, repot tuh. Makanya pahalanya lebih besar ngaji daripada, maka diwajibin ngaji, wajib ya bagi Islam laki-laki dan Islam perempuan, wajib kita nih. Nah setan paling gede buat orang ngaji, makanya pengajian mah dikit, nggak perlu jarang buat penuh. Kalau pengajian mah dah mendatang pakai iya. Kalau namanya ngaji paling males, nggak laki nggak anak muda, nggak orang tua, nggak orang perempuan, paling males ngaji ya, karena pahalanya paling besar ya. 1000 sholat sunnah, pura-pura 1000 sholat Jumat sunnah kita, yang 23 aja kita nyarinya kan yang dikitan, yang imamnya cepetan dikit. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, itu yang cepetan nyarinya. Iya, boro-boro kita sembahyang sunat 1000 rakaat, mampu juga kagak. Yang 2 aja jarang dijalanin, 2 nih ba'diyah sama qobliyah jarang dijalanin. Kagak, ngaku aja, jangan kayak nggak ngaku. Kadang-kadang wajib aja belakangan, soalnya tar dulu baru jam 1, udah 2:30 baru sebelum zuhur tuh.
Ini makanya pengajian ini yang paling besar pahalanya ialah haji. Kita duduknya aja ini yang senderan, yang jider, yang jidur, pokoknya ngaji beri tidur masih dapat pahala ngaji mah. Dia masih dihitung sama malaikat yang di pojokan, yang di samping masih dapat pahala kalau namanya ngaji mah. Makanya setan paling gede orang ngaji. Karena ada hadisnya, laumun alahimin khairu min sholatin aw jahlin. Tidur orang alim tidurnya lebih baik sholat daripada orang bodoh. Maksudnya orang bodoh sholat, ini orang alim tidur, jangan dibangunin orang alim nih. Kalau orang alim dibangunin nih bisa beres nih sembarangan orang bayang nih, orang yang bodoh. Tuh. Makanya saya nggak berani, di sini ada orang alim tidur, di sini ada orang sholat, dia nggak berani digodain nih. Karena kalau digodain dibangunin orang alim nih, bisa bener orang sholatnya yang bodoh. Tuh. Jadi orang alim kenapa? Ibadah, siapa tidurnya ibadah? Karena malahnya sering sholat duha kayak Haji Sukron nih, dia waktunya ada tidurnya jam 10, 11 karena malahnya dia ibadah. Ini mah tidurnya 10 begadang bukannya ngaji. Tuh, contoh guru-guru kita jam 10, 11 tidur, itu namanya tidurnya orang alim. Oh, karena malamnya dia bisa ibadah, sholat duha, baca Quran, segala macam dah pokoknya dikerjain malam. Nah, habis sholat ngantuk tidur, habis ngopi, habis johor bangun makan. Tuh, orang alim tidurnya ada cara-caranya. Jangan kita tidur subuh tidur, malah rezeki mau datang 10 tidur, yang kedua ngapain siang-siang begadang. Kalau begadang aja mendingan dah ya. Kalau begadang ngaji mah ini begadangnya yang lain-lain nggak boleh. Nah, kabeh kita nih alhamdulillah hadroh kita. Hadroh artinya menghadirkan para nabi, para malaikat. Sambut ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika. Bisa jat, gue juga nggak kelo, lu doang bisa. Hadroh artinya menghadirkan para malaikat, para nabi. Tiap minggu kita maulid, mudah-mudahan kita masa patir Nabi kita Muhammad SAW. Tiap bulan, tiap minggu kita maulid nih, kita dihatikan malaikat itu, kita dipanggil. Tola'al badru alaina, dipanggil setiap kita laburobana nih apa hadroh, artinya menghadirkan para nabi. Nabi aja hadir, masa orang ini kata nggak hadir? PT hadir PT. Iya, mesti hadir dari pengajian mah. Oleh karena itu sini bukan ceramah, ngobrol doang Pak Haji, ngobrol, bilangin bocah biar pada rajin. Ya biar pada semangat pengajiannya, biar pada semangat ya. Jangan segera gue ngaji, pahalanya emang gede, paling gede pahalanya terus aja. Yang mau sama ngaji dah ya. Itu aja mungkin karena guru kita sudah sampai, karena itu udah malam. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim, tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wan naf'a wal intifa' wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wa dilalah ila al khair ibtigha'a wajhillah mardatihi wa thawabihi wa qurbih. Segenap hadirin hadirat jamaah Majlis Fatimiyah yang dimuliakan oleh Allah, bil khusus khadim majlis Fadilatul Ustadz Haji Syukran Ma'mun, matta'ana Allah bituli hayatih wa amaddana bimadadih, nafa'ana bih wa bi'ulumi fid darain, amin. Juga yang tadi telah menyampaikan nasihat dan tausiahnya Al-Ustadz Jamadi, mudah-mudahan panjang umur, sehat, afiat. Hadirin hadirat jamaah sekalian, mohon maaf fakir datang agak telat karena tadi jalannya nggak lewat tol. Kita yang lihat cek pakai tol, nggak lewat tol, selisihnya cuma semenit doang. Ternyata jalanannya lumayan macet, jadi nggak keburu. Ala kulli hal,
bisa sampai di sini. Kita melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah sampai di lafaz thumma qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu anna wa ankum ila an qala thumma qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim thumma iqra'il fatihata bitasdidatiha wajtahid fil farqi baina ad-dad wad-dha fi qira'atika fi as-salah wa qul amin wa la tasilhu biqaulika waladdallin waslan wajhar bil qira'ati fi as-subhi wal maghribi wal isya' a'ni fi ar-rak'atain al-awliyain illa an takuna ma'muman wajhar bit ta'min واقرأ في الصبح بعد الفاتحة من السور الطوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الظهر والعصر والعشاء من أوساته نحو والسماء ذات البروج وما قاربها من السور وفي الصبح في السفر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ولا تصل آخر سورة بتكبير الركوع ولكن افصل بينهما بمقدار سبحان الله وكن في جميع قيامك مطرقا قاصرا نظرك على مصلاك إلى آخر الكلام. Jamaah sekalian, kita melanjutkan pembahasan tentang adab salat, adab pelaksanaan ibadah salat yang sebelum-sebelumnya kita sudah baca beberapa kali pertemuan, maka sampai di lafaz setelah kita membaca doa iftitah. Wa du'aul iftitah bagian dari sunnah salat. Maka dari sunnah tersebut kita lanjut ke sunnah yang berikutnya, tsumma qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Habis baca doa iftitah, sebelum baca basmalah ada sunnah. Sunnah berikutnya ialah sunnah ta'awudz. Sunnah ta'awudz. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau engkau ingin membaca Al-Qur'an, maka bacalah isti'adzah minasyaitonir rajim, minta perlindungan dari setan terkutuk. Begitupun juga dalam pelaksanaan ibadah salat. Dan ta'awudz ini sunnahnya bukan cuma di rakaat pertama, rakaat kedua juga sunnah, ketiga juga sunnah, yang keempat juga sunnah. Jadi ta'awudz sunnah fi kulli raka'atin, di setiap rakaat sebelum baca surah Fatihah. Adapun ada yang berpendapat, oh enggak, di rakaat pertama aja, ya boleh, jaza. Tapi yang dikatakan sunnah fi kulli raka'atin ta'awudz billahi minasyaitonir rajim. Dan ini juga bacaan dari kita tatkala lagi marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada orang yang lagi marah, emosinya lagi memuncak, sampai kata Rasulullah SAW, inni la'a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Anda punya kalimat yang kalau seandainya orang yang lagi marah tersebut baca dari hatinya, bukan cuma di lisannya, la dhahaba anhu ma yajid, pasti bakalan hilang amarahnya, pasti bakalan hilang emosinya, yaitu membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena tatkala kita lagi marah, emosi, hawa nafsu kita lagi berkecamuk, lagi tinggi-tingginya jemaah, kemudian kita marah, kita baca ta'awudz billahi minasyaitonir rajim, itu setan seolah-olah kesel, gedek sama kita. Kenapa? Itu momentum dia untuk memainkan kita. Kenapa? Kita lagi dipimpin oleh hawa nafsu. Lagi dipimpin oleh hawa nafsu kita. Maka tatkala kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kata Rasulullah SAW, la dhahaba anhu ma yajid, pasti bakalan pergi apa yang dia rasakan, yaitu emosi dan marahnya jemaah sekalian. Dan masih banyak lagi fungsi-fungsi dari ta'awudz, membaca ta'awudz atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tetapi dibacanya dengan suara yang kecil atau suara yang lirih, tidak dijaharkan, dibaca dengan sirriyah. Tsumma qra'il Fatihata bitasdidatiha, dan kemudian lanjutkan dengan surah Al-Fatihah. Jamaah sekalian,
kalau kita ngaji fikih, ini kan kitab sebenarnya lebih ke tasawuf ya. Tapi kalau mau ngaji fikih, ya kitab fikih yang benar-benar fikih. Kalau ini ada masalah hati, kemudian adab-adab dan sebagainya, ada juga pembahasan di masalah fikih. Nah, di sini jemaah sekalian, Al-Fatihah masuknya adalah ruknul qauli min arkanil qauliyah, rukun yang berupa ucapan. Ya. Rukun yang berupa ucapan. Apa dalam salat rukun yang berupa ucapan? Apa aja? Yang pertama apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram, lafadznya Allahu Akbar, itu adalah rukun. Takbiratul ihram, kemudian baca surah Al-Fatihah, kemudian baca tasyahud akhir, kemudian salam. Itu semua berupa ucapan. Rukun yang berupa ucapan, yang paling minimalnya kita harus mendengar apa yang kita baca. Yang kita baca Allahu Akbar. Angkat tangannya enggak rukun, sunnah. Allahu Akbar. Kemudian baca Fatihah, dia harus dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Telinganya sendiri minimal mendengarnya jemaah sekalian. Dan seterusnya. Begitupun juga dalam tasyahud akhir. Tasyahud awal apa? Tasyahud awal rukun atau enggak? Sunnah, ya. Sunnah yang kalau ditinggalkan disunnahkan sujud sahwi, disunnahkan sujud sahwi. Tsumma qra'il Fatihata bitasdidatiha, lengkap dengan tasdid-tasdidnya. Lengkap dengan tasdid-tasdidnya. Nanti kalau ngaji kitab Safinah disebutin berapa jumlah tasdid yang harus dibaca dalam surah Al-Fatihah. Enggak boleh kurang tuh. Enggak boleh kurang. Karena kan kalau tasdid itu seolah-olah huruf double tuh karena tasdid. Contohnya lafadz inna. Yang pertama alif kasrah, in. Kemudian yang kedua huruf nun sukun, in. Yang ketiga baru na, berharokat fathah. Maka ini kata bahasa Imam Ghazali, tsumma qra'il Fatihah bitasdidatiha, dengan lengkap dengan tasdid-tasdidnya. Di kitab Safinah dijelaskan. Nanti mungkin di sini ngaji juga kitab Safinah, bisa menelaah di kitab Safinah. Wajtahid fil farqi bainad dhad waz-za fi qira'atika fis shalah, dan senantiasa berusaha untuk membedakan antara huruf dha dan huruf za. Huruf dha dan huruf za. Khussa daghtin qiz, ini kalau dalam ilmu tajwid emang min ahrufil isti'la, huruf-huruf isti'la, huruf langit-langit. Khussa daghtin qiz, kha, sa, dha, gha, qaf dan za. Itu 6 huruf, huruful isti'la. Khussa daghtin qiz, ini huruful isti'la. Nah, kita disuruh harus membedakan antara huruf dha dan juga za, ya. Banyak kadang orang Malaysia yang kadang nih dha-nya ini kebaca huruf za, dha-nya ini kebaca huruf za. Maka ada darul murtada, darul murtaza, kayak darul murtada, darul murtaza, deh begitu. Nah, kita harus bisa ngebedain. Nah, di sini emang orang Arab sendiri mengatakan bahwa bahasa Arab lughatud dad, lughatud dad, lughahnya huruf dha. Paling sulitnya dilafatkan adalah huruf dha. Dha, ya. Itu nempel langit-langit, ya. Dha, khussa, daghtin, qiz, itu adalah huruf-huruf yang ada di langit-langit. Nanti itu akan dijelaskan dalam praktek makharijul huruf di dalam ilmu tajwid. Nah, di sini jemaah sekalian kita lanjutkan lagi. Wajtahid fil farqi bainad dhadi wadh-dha'i fi qira'atika fis shalah. Wa qul amin, kemudian ucapkanlah amin. Amin, wala tasilhu biqaulika waladhdallin. Tapi jangan digabungin, jangan langsung disambung. Misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jeda seukuran zamanu tuma'ninah, yaitu biqadri subhanallah, baru jawab amin, dan usahakan aminnya bareng dengan aminnya imam, ya.
Aminnya bareng. Kan kalau kita jadi makmum itu nggak boleh ngebarengin imam, apalagi mendahuluin imam. Terkecuali kita disunnahkan barengan sama imam pada saat amin di bacaan surah Fatihah. Lain-lain takbiratul ihram nggak boleh barengan sama imam, harus takhir, harus takhir. Gerakannya begitu juga, harus takhir, harus lebih belakangan lagi. Tapi tatkala amin usahakan barengan dengan imam. Imam mengucapkan amin, berbarengan amin diaminkan oleh malaikat, jemaah sekalian. Khususnya bagi makmum yang berbarengan aminnya dengan aminnya imam diaminkan oleh malaikat. Maka di sini ada jeda, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jeda singkat. Biar enggak beranggapan bahwa amin bagian dari ayat surah Fatihah. Bukan bagian dari surah Fatihah. Nah, di sini jemaah sekalian, makna amin banyak. Kita kalau dibuka kitab Tibyan Imam Nawawi itu maknanya macam-macam. Yang pertama amin ada yang kadzalika falyakun. Ya Allah, jadikanlah itu seperti itu. Kadzalika falyakun. Ada juga makna amin Allahumma stajib. Ya Allah, ijabahlah. Ya Allah, ijabahlah. Makna dari amin Allahumma stajib. Ada juga yang mengatakan makna amin la yaqdir ala hadza ahadun siwak. Gak ada satupun yang bisa mampu mewujudkan apa yang diminta terkecuali engkau. Terkecuali engkau ya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tatkala kita berdoa amin, amin. Kalau kita meresapi la yaqdir ala hadza ahadun siwak. Gak ada satupun yang bisa mewujudkan permintaanku ini ya Allah terkecuali engkau. Cuma kan kita aminnya itu udah kadang doa lama aja udah kesel ya. Amin, 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 gak kelar-kelar gitu. Nah itu maka perhatian juga bagi para pembaca doa. Lihat kondisi jemaahnya seperti apa. Kalau khutbah Jumat udah kelamaan 1 jam khutbah Jumat, doanya lama lagi, itu aminnya udah nggak khusyuk pastinya, ya, udah mangkel tuh kayak gitu, kesel jemaah. Maka sebagian ulama ada yang nggak mau banyak berdoa, dia lebih yang alhamdulillahirabbil alamin itu sebaik-baiknya doa. Udah doanya gitu, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Nah, itu makna-makna amin. Kemudian banyak lagi makna amin, contohnya Allahumma aminna bi khair. Ya Allah, amankanlah atau jaminkanlah kami dalam kebaikan. Makna amin, Allah ya Allah amankanlah atau jaminkanlah kami dalam kebaikan. Itu makna-makna amin. Kemudian jemaah sekalian, ini ketika ghairul maghdubi alaihim waladdallin, nanti setelah ini ada bab adabul qudwah, akan dijelaskan bagaimana imam dengan makmum di bab setelah ini kalau nggak salah. Maka kita bahas ke bacaan berikutnya, wajhar bil qiraati fi subhi wal maghrib wal isya, a'ni fi rak'atain al awliyan, dan dijaharkan di salat subuh, maghrib dan isya. Boleh nggak subuh bacanya nggak dijaharin, disir bacanya, Allahu Akbar, kemudian dia baca sir padahal dia berjamaah, boleh nggak? Boleh jemaah sekalian, tapi irtakabal makruh. Ada di kitab Al-Tibyan Imam Nawawi mengatakan itu orang mengerjakan perkara yang makruh. Makruh gimana sih? Nggak disenengin, nggak disukain jemaah sekalian. Sesuatu hal yang nggak disukain, sesuatu hal yang nggak disenengin. Maka itu maghrib, subuh dan isya waktunya jahar, mengeraskan bacaan. A'ni fi rak'atain al-awliyan, yaitu di 2 rakaat pertama. Illa an takuna ma'muman, terkecuali kalau dia jadi makmum. Jadi makmum ya udah enggak, bacaan hanya didengar oleh dirinya sendiri dan yang dibaca hanya surah Fatihah. Selebihnya dia dengerin bacaan imam. Terkecuali kalau emang seandainya dia jadi makmumnya di ujung belakang jauh, bacaan imam nggak kedengeran, akhirnya dia makmuman tapi dia nggak kedengeran bacaan imam,
maka dalam keadaan seperti itu boleh dia atau dianjurkan, disunnahkan dia membaca surah-surah. Setelah Al-Fatihah selesai dianjurkan baca surah. Kenapa? Li'anna shalah la sukuta fiha. Karena dalam salat enggak ada diam. Semuanya isinya zikir dan doa, zikir dan doa. Nah, kalau misalnya kita dengar bacaan imam, kita dengerin bacaan imam, kita simak bacaan imam, menyimak bacaan imam. Apalagi kalau misalnya ya dia bagian dari yang hafidz Quran, ngecek bacaan imam, ngontrol bacaan imam. Siapa tahu mungkin imamnya ada lupanya, dia bisa mengingatkan. Dalam hal ini ingetin dengan zikir. Zikir dengan maksud baca Al-Quran, bukan semata-mata mengingatkan imam bacaannya, tapi zikir bacaan Al-Quran. Dia membaca Al-Quran, bukan semata-mata mengingatkan imam. Illa an takuna ma'muman wajhar bit-ta'min waqra' fi subhi ba'da fatihati minas suwar tiwal mufassal. Kemudian setelah salat subuh membaca surat, atau bukan setelah salat subuh, setelah baca Al-Fatihah dalam pelaksanaan salat subuh ialah membaca surat-surat tiwal mufassal. Surat-surat yang lumayan panjang. Ulama itu memberikan isyarat atau memberikan kadar kira-kira tiwal al-mufassal ini seukuran surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat. Apa itu surah apa jemaah? Al-Hujurat. Al-Hujurat ini artinya kamar-kamar. Kamar-kamar. Kamar-kamar apa? Kamar-kamarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, sampai kamar-kamarnya Rasulullah aja diabadikan di dalam Al-Qur'an menjadi nama surat jemaah sekalian. Al-Hujurat juz 26. Juz 26 itu udah paling satu surat jelang paling akhir Al-Hujurat. Jadi kalau subuh itu ya tiwal mufassal yang dianggap masih relevan, orang tersebut kalau baca surat enggak kepanjangan dianggapnya, itu ukuran baca surah Al-Hujurat. Sampai surah An-Naba. An-Naba amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Itu surat tiwal mufassal. Wa fil maghrib min gisarihi, dan di dalam salat maghrib dia membaca surat-surat gisar. Gisar ini yang pendek. Pendek ini hitungannya dari mana? Surat yang pendek apa qul huwallahu ahad, qul ya al-kafirun? Enggak. Pendek ini seukuran dari ad-duha ke bawah. Jadi ad-duha ke bawah itu hitungannya dianggap surat-surat pendek yang dibaca saat pelaksanaan salat maghrib. Nah, kemudian wa fi zuhri wal asri wal isya min awsatihi nahwa was sama'i dzatil buruj wa ma qarabaha min as-suwar. Dan di dalam pelaksanaan salat zuhur dan asar serta isya baca surat yang bertengahan, yang tengah-tengah. Apa itu yang dianggap tengah-tengah? Yang dianggap tengah-tengah itu seukuran surah Al-Buruj. Was sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidi wa mashhud qutila ashabul ukhdud dan sebagainya. Itu seukuran kira-kira bisa dibaca di salat isya, bisa dibaca di salat maghrib dan juga di salat asar. Isya, zuhur dan asar. Dan kalau mau ringkesnya lagi ada itu tuntunannya Al-Imam Haddad. Imam Haddad udah ngebagi. Yang mau baca-baca selama seminggu bacaan suratnya apa aja itu ada. Ini subuh bacanya hari Senin baca subuh ini, hari Selasa baca subuhnya ini, hari Rabu baca subuhnya ini, zuhurnya ada tuh. Tersebar kayaknya di fotokopinya di mana-mana itu jemaah sekalian. Wa fi subhi fi safari, dan pelaksanaan salat subuh dalam safar. Oh, Masya Allah. Subuh di dalam safar ini membaca qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Di dalam pelaksanaan salat subuh di safar, jadi enggak melulu salat subuh ini bacaannya panjang. Kita kalau dulu di pesantren subuh terkenal pasti bacaannya panjang lama. Tapi ternyata kata di sini Al-Imam Ghazali, dalam perjalanan dalam safar subuh dianjurkan atau direkomendasikannya baca qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Begitupun juga di salat maghrib. Ini menjadi surat yang paling dianjurkan, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ini suratul Ikhlas wa surah Al-Kafirun.
Wala tasir akhir surati bitakbirir ruku'. Walakin ifsil bainahuma bimiqdari subhanallah. Kata Imam Ghazali, jangan disambungin akhir bacaan surat dengan takbir intikal. Takbir intikal ini takbir pindah mau ke ruku'. Misalnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits Allahu akbar. Nah, ini enggak menjalankan kesempurnaan salat menurut ulama fikih. Ulama fikih berhenti dulu di situ. Amma bi ni'mati rabbika fahaddits Allahu akbar. Jeda singkat baru dia bertakbir. Untuk takbir intiqal. Bitakbirur ruku' walakin bimiqdar wa kun fi jami'i qiyamika mutriqan qasiran nazraka ala musallaka. Dan selalulah pada saat berdiri kepala kita ini menunduk, jemaah sekalian. Kepala kita ini menunduk untuk melihat tempat sujud, bukan merem. Merem itu makruh menurut ulama fikih. Ada orang, Ustaz, aneh salatnya merem. Kenapa? Lebih khusyuk. Menurut ulama fikih makruh. Kenapa? Karena disunnahkan memandang tempat sujud. Disunnahkan melihat tempat sujud sejadah kita. Maka tapi juga hati-hati juga sejadahnya jangan yang banyak coraknya. Ya, warna-warni, rame banget, ntar dia berkhoyal. Ntar dia ngayal macam-macam. Lihat warna kayak begini, warna masjid, gambar kubah dia. Itu makin jadi ngerusak kekhusyuan. Makanya kayak gini polos nih, kayak sejadah-sejadah di masjid gini. Jadi sejadah yang sekiranya enggak mengganggu kekhusyuan kita. Kalau yang banyak coraknya, banyak warnanya, pernak-perniknya, sampai ada yang naruh gitu, kompasnya, ada tulisannya, nah itu bisa merusak kekhusyuan kita dalam sholat. Enggak begitu aja kita sulit khusyuk, apalagi ada itu semuanya, jamaah sekalian. Fadzalika ajma' li hammika wa ajdar li huduri qalbik. Kata Imam Ghazali, itu akan lebih membuat fokus dirimu dan membuat hadir hatimu ketika menundukkan kepalanya. Ketika menundukkan kepala memandang tempat sujud. Meskipun menurut ulama tasawuf enggak apa-apa kalau seandainya dengan merem dia jadi lebih khusyuk. Enggak makruh. Kalau seandainya dengan merem jadi khusyuk. Masalahnya kita merem khusyuk enggak jemaah sekalian? Malah kebablasan merem, Malah kebablasan merem sampai roboh jemaah sekalian. Ada enggak yang begitu? Banyak tuh yang kayak begitu. Ya. Maka di sini ya usahakan paling afdolnya terbuka matanya, lihat tempat sujudnya dan dia khusyuk. Ya, dia khusyuk. Wa iyyaka an taltafita yaminan wa shimalan fi salatika. Dan waspada jangan sampai tengok kanan, tengok kiri. Ini sudah pernah disampaikan berkali-kali tentang masalah tengokan-tengokan di dalam salat. Tsumma kabbir lirruku'. Maka takbirlah untuk ruku'. Dengan apa? Warfa' yadayka kama sabaq. Allahu akbar. Wa maddu takbir ila intiha'ir ruku'. Panjangin takbir sampai benar-benar kita selesai mentok di tempat ruku'. Mentok ruku'. Bihaitsu tanal rahatahu rukbatayhi. Kalau bahasa fikihnya bihaitsu tanal, sampai kedua telapak tangan kita memegang atau menggenggam kedua dengkul kaki. Itu akhir mentoknya dari ruku' jemaah sekalian. Dan takbir diperkenankan, contoh takbiratul ihram diperkenankan untuk dipanjangin. Maksimal panjangnya itu sab'u alifat. Sab'u alifat itu satu alifnya itu 2 harokat. Berarti 14 harokat. Ada yang takbir Allahu akbar, Allahu akbar. Boleh dipanjangin kayak begitu. Maksimal sab'u alifat. Maksimalnya 7 alif atau 14 harokat. Maka sama juga di sini dalam pelaksanaan ruku', ketika ruku' dipanjangin takbirnya sampai berhenti bar habisnya itu ketika tanal rohatahu rukbatayhi, kedua telapak tangannya udah menyentuh dengkulnya jemaah sekalian. Tsumma kabbir lirruku' warfa' yadayka kama sabaq.
wa muddat takbir ila intihai ruku' thumma da' rahataik ala rukbataik wa asabi'uka mansyurah wansib rukbataika wa mudda zahraka wa unuqaka wa ra'saka mustawiyan kas-safihatil wahidah wa jafi mirfaqaika an jambaika. Ini gambaran ruku'. Ini rasa perlu digambarin enggak? Dicontohin enggak jemaah? Kayaknya udah pada jago semuanya ya. Ruku'nya jemaah sekalian, ruku' jangan kepala kita diangkat dalam ruku'. Karena pengen tegak, pengen lurus, kepalanya diangkat, salah. Juga jangan kepala kita nunduk. Kayaknya harus dipraktekin juga nih jemaah. Enggak apa-apa ya, sedikit nih. Ini gambaran ruku' kira-kira. Jangan enggak bilang gambaran ruku' paling sempurna, tapi paling mendekati kira-kira seperti itu. Ini apa namanya? Badannya kita kalau bisa lurus. Kemudian yang dilarang ini begini. Kemudian yang dilarang juga begini. Kepalanya menunduk begini. Tapi yang tengah-tengah melihat ke tempat sujud. Ya. Ada yang ngangkat kepalanya, ada yang nukikin kepalanya. Itu yang salah. Ngangkat kepala salah, nukik kepala, tapi kepalanya lurus, ngadep ke tempat sujud. Dan usahain belakangnya ya kalau bisa lurus. Kalau emang nggak memungkinkan nggak usah dipaksa. Ya, nggak usah dipaksa. Itu gambaran pelaksanaan ruku'. Dan jafi mirfaqaik. Ini tadi kita pas lagi ruku', kalau laki-laki itu jauh antara sikunya dengan ke perutnya. Beda sama perempuan yang agak sedikit rapat. Kalau perempuan agak sedikit merapat. Wa qul subhana rabbiyal azimi thalathan. Kemudian ucapkan bacaan tasbih subhana rabbiyal azim thalathan. Wa in kunta munfaridan faziyadatu ila 27 hasanun. Masya Allah. Kata Imam Ghazali, kalau ente sendiri, salatnya sendiri, maka tambahin bacaannya sampai 27 kali. Kita kalau sendiri malah gimana jemaah sekalian? Malah lebih cepat deh. Bedanya kita sama Imam Ghazali. Kalau kita salat sendiri pasti cepat. Ya, maka di sini kata Imam Ghazali, wa in kunta munfaridan ila 27 hasanun. Sampai 27 kali. Thumma rfa' ra'saka hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian angkat kepalamu sampai benar-benar ta'tadila qa'iman. I'tidal, lurus berdiri. Warfa' yadayka qailan. Kemudian angkat kedua tangan kita, sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Istawaita qa'iman. Qala rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'u ma syi'ta wa min syai'in ba'du. Nah, di sini ini rukun qasir. Rukun qasir apa? Rukun pendek, enggak boleh lama-lama di i'tidal. Kalau di ruku' masih bisa lama banyak zikirnya. Sujud lama zikirnya boleh. Tapi di i'tidal enggak boleh berlama-lama. Baca nih Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Illa fi salati tasbih, mungkin kecuali di salat tasbih. Salat tasbih dia baca tasbih 10 kali. Subhanallah alhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wallahu akbar. Begitupun juga nanti duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud enggak boleh lama-lama juga. Bukan ruknun tawil, ruknun qasir, rukun yang singkat, yang pendek. Tapi kalau salat tasbih dia harus baca 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini udah pernah salat tasbih belum nih, Pak? Ya? Udah pada ngerjain belum? Minimal seumur hidup sekali jemaah sekalian. Ngerjain salat tasbih. Dan i'tidal singkat illa fis subhi, terkecuali di pelaksanaan salat subuh. Karena salat subuh ada kunutnya. Ada kunut, maka saat kunut ya boleh kita panjangin. Bahkan kalau misalnya kunut nazilah bisa lebih panjang lagi dengan bacaan-bacaannya. Bahkan kalau kita ngelihat di televisi di Haramain, kunutnya aja kalau lagi witir bisa sampai 20 menit. Bisa sampai 30 menit itu imam membaca kunut dengan berdiri ini jemaah sekalian. Wa in kunta fi faridatis subhi faqra'il kunut fi rak'ati tsaniyah fi i'tidalika min ar-ruku' thumma isjud mukabbiran ghaira rafi'il yadain. Nah, di sini kalau kunut minimalnya, Ustaz, Anda enggak hafal kunut. Minimalnya dalam kunut itu ada berdoa, kemudian puji-pujian untuk Allah dan selawat pada Nabi Muhammad SAW.
Jadi kalau dia berdoa, Allahumma ghfir lana ya ghafur, ya Allah ampunilah dosa kami wahai zat yang maha pengampun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Langsung dia sujud. Itu paling minimalnya doa kunut. Doa kunut berdoa dan memuji. Doa dan memuji. Sempurnanya doa yang biasa kita sudah hafal, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Bahkan guru-guru kita enggak jarang membaca doa ini di dalam ceramah-ceramahnya. Di dalam doa ceramahnya penutupnya dia membaca dengan doa Allahumma hdina fi man hadait. Nah, di sini jemaah sekalian, kalau kita baca itu nanti Imam Ghazali termasuk yang mengatakan enggak mengangkat kedua tangan di dalam kunut. Ya, tapi yang menjadi pilihan di mazhab kita tetap disunnahkan angkat kedua tangan ya. Angkat kedua tangan saat melaksanakan kunut, pelaksanaan ibadah kunut dalam i'tidal. Hanya nanti ketika selesai dari kunut enggak disunnahkan membasuh muka. Apa yang namanya mengusap muka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, enggak. Langsung aja. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin bil ummi wa alihi wasallam. Allahu akbar. Langsung ke rukun yang berikutnya yaitu sujud. Ana rasa cukup dulu sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Panjang umur, sehat afiat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan bisa nanti kita diskusi via sosmed atau nanti bisa ditanyakan melalui Ustaz Haji Syukran. Allahumma ya man wafaqa ahlul khair lil khair wa anhum alaihi wa wafiqna Allahumma lil khair wa inna alaihi wa sallallahu ala abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaihi ya Sani wa daraji abada yaji radal alaki ya ailal jodi wal karami ya Rasulullah. Salamun alaihi ya Rabbi asyani wa daraji abada yaji radal alami ya ailal jodi wal karami nanu jiranu bidal harami haramil isani wal dani nanu min qawmi bisakatu wa bi min ghabi mabinu ya Rasulullah. Salamun alaihi ya Rabbi asyani wa daraji abada yaji radal alami ya ailal jodi wal karami wa bil ayati
Alhamdulillah, hadirin hadirat sekalian, demikianlah tadi sekelumit daripada kajian kitab Bidayatul Hidayah berkenaan dengan adab di dalam salat. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan oleh guru kita dapat memahami dan juga dapat mengamalkannya insyaallah. Hadirin hadirat sekalian, sebelum kita membaca doa Maulid kemudian sekaligus doa penutup yang nanti akan dibacakan oleh guru kita Al-Habib Fahmi Al-Attas, saya mohon keikhlasannya untuk kita bacakan surat Al-Fatihah yang dikhususkan untuk Ananda Aghnia Ghaithah Az-Zahra yang merupakan anak ya, dari saudara Akbar Saputra yang baru saja lahir. Mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah Allah jadikan anaknya menjadi anak yang salehah, yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berbakti kepada kedua orang tuanya serta menjadi manfaat bagi agama, bangsa dan negara. Kemudian untuk saudara kita yakni saudara Usman Hasbi yang saat ini sedang dalam perjalanan ke Papua di dalam tugasnya, serta untuk anak-anak kita yang pada esok hari akan menjalankan ujian di sekolah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mudahkan dan Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses dunia wal akhirah. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa laqad ashartu lin'ati man awsafuhu tahyil quluba tuhayyijul asjana wallahu qad athna alayhi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana lakin hubban fi sarairi qad alima di safati rabbina wa hadana wa izim tazajna bil mawaddati ha huna narfa aidi fagrina wa rajana للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفي زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهب المودة ومن والنا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واكمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا ربي واجمعنا وأحبابا لنا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا
في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح صبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق من أنزلت عليه سورة الفاتحة. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعباده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. اللهم ارزقنا زيارة حرامك بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم بما شئت وكيف شئت في خير وعافية إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا رزقنا حلالا طيبا هنيئا مريا. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين شفانا يقرب سقما ولا ألما. وصلي اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.